Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Dan harapan saya semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan melalui video yang sekarang Bapak Ibu sedang saksikan ini. Puji nama Tuhan. Dan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam Mazmur pasal 18 ayat 1. Mazmur 18 ayat 1 berkata seperti ini, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ada sesuatu yang aneh kah dari ayat itu? Bapak bisa ketemu apa yang aneh dari ayat itu? Coba pelan-pelan kita ulangi lagi ya. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud. Stop sampai di sini. Kira-kira Bapak Ibu Saudara punya bayangan seperti apa? Ya, seharusnya Bapak Saudara, Daud berkata seperti ini. Untuk pemimpin biduan dari Raja Israel, yakni Daud. Dari Raja, yakni Daud. Tapi luar biasanya di situ ditulis dari hamba Tuhan, Daud. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Siapa Daud itu? Daud bukan dari suku Lewi. Daud dari suku Yehuda. Daud dari suku Yehuda. Suku Yehuda adalah salah satu dari 12 suku Israel, keturunan dari Yehuda, putra Yakub dan Lea, menurut Alkitab. Coba perhatikan lagi Bapak Saudara. Dari Daud, hamba Tuhan. Ketika saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, saya kaget. Seharusnya Daud dengan bangga berkata, dari aku, Raja. Tapi ini bukan dari Daud, hamba Tuhan. Dari Daud, hamba Tuhan. Seharusnya Daud tidak berkata dari hamba Tuhan ya. Karena sekali lagi kita melihat Daud bukan dari suku Lewi. Suku Lewi itu suku yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa mengetahui lah, kalau misalnya ada orang yang dari kelompok-kelompok tertentu mempunyai bahasa-bahasa tertentu. Misalnya kalau kita ngomong tentang kelompoknya para pemimpin rohani ya, misalnya para pendeta ya, hamba-hamba Tuhan, pasti ada bahasa-bahasa, ada bahasa-bahasa khusus, seperti misalnya shalom, Tuhan memberkati ya, Tuhan memberkati Anda, Tuhan menguatkan Anda. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu biasanya itu hamba-hamba Tuhan ya, biasanya seperti itu. Tentunya juga bisa dipakai oleh orang lain, tapi biasanya bahasa-bahasa seperti itu biasanya cirinya adalah orang-orang Lewi atau hamba-hamba Tuhan yang mengucapkan. Tapi kalau raja jarang berkata seperti itu. Raja itu memerintah ya. Raja itu memerintah. Bahasanya segala kerjakan ini, kerjakan itu, buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Tapi ketika melihat Mazmur 18 ayat 1 ini, dari hamba Tuhan, yakni Daud. Kita melihat Daud begitu mengetahui ya. Tentunya dia tidak bukan dengan tidak sadar ya,
Dia sadar dia menulis seperti itu. Sampai kepada tahap bagaimana dia sadar bahwa dia mengaku dia sebagai hamba Tuhan dan bukan sebagai raja. Dia adalah raja. Tapi di dalam salamnya dia menyampaikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Luar biasa. Dia menyampaikan dirinya, menampilkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Kata hamba di dalam ayat itu, ayat 1 itu memakai kata ehbed, ya, ehbed. Bahasa Ibrani-nya ehbed itu artinya budak atau hamba. Budak, ya. Apa enaknya budak sih? Apa enaknya hamba? Enak kan raja, punya kuasa. Tapi budak, tapi justru itu yang dipakai oleh Daud. Ketika kita menilik flashback, ya, melihat kehidupan Daud, dulu pernah tertimpa dengan dosa. Dia berbuat dosa kepada Allah. Dia berbuat dosa dengan menghampiri istri Uria, kemudian menyembunyikan itu semua dan membuat trik supaya semua kelihatan lancar-lancar saja. Manusia bisa sembunyikan dosa, tapi Allah tidak bisa sembunyikan dosa, ya. Dia tahu, dia melihat setiap manusia, sampai apapun yang tersembunyi dia tahu. Bagi Tuhan tidak ada yang tertutup, semua terbuka. Dan ketika Tuhan menyadarkan Daud melalui hambanya Nathan, Daud kemudian sadar. Tahap selanjutnya, dia melihat dirinya sendiri sangat bersyukur. Pertama kali dia memang berdosa, tapi oleh karena dosanya itu dia diterima Allah, dia diampuni oleh Tuhan, tetapi melewati beberapa hukuman, ya, melewati beberapa teguran-teguran. Tapi kita melihat kasih Allah kepada Daud tidak berkesudahan. Kasihnya Allah kepada Daud tidak berkesudahan, sehingga sampai kepada pasal 18 ini Daud menampilkan dirinya bukan sebagai raja tapi sebagai hamba. Aku ini hamba. Hamba apa? Hambanya Tuhan. Ya. Ebed di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru maka kata dulos hamba, ya, hamba. Saya tiba-tiba ingat konsep tentang perbudakan ketika kita melihat sejarah, ya. Kita melihat sejarah sebentar bahwa bangsa Amerika pada waktu dulu pernah memasuki masa-masa yang sangat kelam, yaitu mengenai perbudakan, ya, di mana kulit hitam menjadi budak dari orang kulit putih, dan itu sudah ada filmnya. Tapi saya lupa filmnya apa itu. Sempat difilmkan juga, di mana film itu menceritakan tentang perbudakan, ya, perbudakan yang dulu pernah dialami oleh bangsa Amerika, ya. Di dalam perbudakan itu, Bapak Ibu Saudara, seorang budak dia tidak punya hak. Dia tidak punya kebebasan. Budak pada waktu zaman dahulu itu seperti barang. Dia diperdagangkan, dia dibeli oleh seorang tuan, dan ketika tuan itu membeli budak berapapun jumlahnya, entah perempuan entah laki-laki, maka secara otomatis laki-laki atau perempuan yang menjadi budak itu menjadi milik dari tuan yang membeli. Jadi milik dari tuan yang membeli. Sehingga tuan itu punya hak berbuat segala sesuatu untuk budak itu, termasuk membunuhnya. Itu pun juga haknya tuan. Dan tidak ada tuntutan, karena itu budak itu sudah dibeli lunas oleh tuan. Dan tuan pada waktu itu melakukan apa yang menjadi kemauannya, ya. Seperti itu, Bapak Saudara. Jadi konsep tentang budak, kita bisa melihat bahwa tidak ada
kebebasan, tidak ada hak. Yang ada adalah melakukan apa yang menjadi maunya tuan dari pemilik budak. Apa kerennya kata budak itu? Tetapi kita melihat di dalam Mazmur pasal 18 ayat 1, Daud menempatkan dirinya sebagai budak. Budak, sebagai hamba, sebagai dulos, sebagai ehbet. Budak. Apa istimewanya? Ya, apa istimewa? Sekali lagi, budak tidak memiliki hak, tapi yang memiliki hak adalah tuan dari empunya budak tersebut. Sesungguhnya makna di balik ini, Bapak Ibu Saudara, Daud sedang memberikan keteladanan kepada kita. Coba lihat, Daud yang seorang raja saja, dia bisa tahu bahwa hidupnya dulu pernah berdosa kepada Allah. Kemudian dia diampuni oleh Tuhan, dan setelah dia diampuni oleh Tuhan, kemudian dia diubahkan oleh Tuhan, dan dia sadar bahwa hidupnya ini adalah hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga sampai kepada pengertian, aku ini hambanya Tuhan. Aku ini hambanya Tuhan. Luar biasa. Keteladanan dari Daud ini begitu menyentuh hati saya, secara pribadi, dan mengingatkan kepada saya bahwa siapapun kita adalah hamba Tuhan. Ya. Kita adalah hamba Tuhan. Hamba tidak punya hak. Hidup kita ini adalah haknya Tuhan. Ya. Karena kita ini hambanya Tuhan. Jadi Tuhan yang memiliki hidup saya. Tuhan yang memiliki hidup kita. Sehingga hidup yang kita miliki ini adalah miliknya Tuhan, karena saya adalah hamba-Nya Tuhan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Apa yang bisa menjadi berkat buat kita dari kata hamba ini? Ketika kita memasuki tahun 2020-2021 ini, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya hidup kita secara pribadi, kita melihat oleh karena pengaruh dari virus corona ini begitu luas, bukan hanya di Surabaya, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara yang ada di bumi ini, ya. Semua kena, menyebar rata. Banyak orang meninggal, banyak orang susah, banyak orang bingung, ada yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang meninggal karena sakit corona, karena terinfeksi dan lain sebagainya, bagi macam pergumulan. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, Tuhan, biarlah semuanya jadi menurut apa maumu dalam hidupku. Saya tahu ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, dan dia anak Tuhan, dia orang Kristen. Saya tahu ada orang yang menangis karena anggota keluarganya ada yang meninggal oleh karena virus corona. Saya juga tahu ada orang yang sedih karena memikirkan hidup setiap harinya, mencari nafkah yang begitu susah sekali. Dan kita bisa melihat di sini bahwa begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Dari hamba Tuhan, sekali lagi, kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah hamba Tuhan. Kalau kita sebagai hamba, Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan yang memiliki hidup kita. Biar Tuhan yang memiliki rencana atas hidup kita. Kita hanya tunduk kepada otoritas Tuhan kita. Itulah Tuhan. Kita tidak punya otoritas, kita tidak punya hak. Yang punya otoritas siapa? Tuhan.
hidup kita miliknya Tuhan, dan kita tunduk karena kita sebagai hamba, kita tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin hidup kita, Tuhan sendiri yang memiliki hidup kita, dan dia berotoritas atas hidup kita. Itu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita melihat dari kehidupan Daud begitu dimuliakan oleh Tuhan, Daud begitu diberkati oleh Tuhan, bahkan dari keturunan Daud lahir Yesus Kristus. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan sadar bahwa ini adalah posisi yang dari Tuhan, posisi yang indah. Siapa kita? Aku ini hamba Tuhan. Siapa Anda? Anda hamba Tuhan. Kalau kita hamba, kalau saudara sebagai hamba, hambanya Tuhan, siapa yang memiliki otoritas untuk hidup kita? Apakah kita? Tidak. Tuhan yang memiliki otoritas atas hidup kita, karena kita hamba dan dia adalah Tuhan. Biar dia sebagai Tuhan yang memimpin hidup kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya yang terbaik untuk hidup kita. Puji Tuhan, selamat berkarya, Tuhan Yesus Kristus memberkati.